Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abdihi wa rasulihi ad-da'i ila siratil mustaqim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul kurama'i wal fudala, asatidh wal ustadzat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita masih pada keimanan yang sempurna, yakni masih memeluk agama Islam dan mempercayai Tuhan yang sejati, yakni Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan bersolawat kepada beliau kita akan mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Dengan bersolawat kepada beliau satu kali, kita akan diberikan 10 salawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah balas 10 kali. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dengan sendirinya sudah menjadi mulia. Pertanyaannya adalah, kenapa Ramadan itu bisa mulia? Apa penyebabnya? Jawabannya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan menjadi mulia karena pada bulan Ramadan tersebut diturunkannya Al-Qur'an. Maka apapun yang terkait dengan Al-Qur'an itu akan menjadi mulia, derajatnya akan menjadi naik. Sebagaimana contoh, misalkan malaikat yang membawa firman Allah, kalamullah Al-Quran, yakni malaikat Jibril, maka Jibril derajatnya naik, mendapat julukan Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Al-Quran diberikan kepada manusia, yakni Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan julukan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan juga para utusan. Al-Quran diturunkan pada malam hari, maka malam tersebut disebut Lailatul Qadri, malam yang dijuluki dengan Lailatul Qadri. Lailatul Qadri itu adanya hanya pada bulan suci Ramadan, dan Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan mendapat julukan Sayyidus Syuhur, pemimpin daripada bulan-bulan. Kemudian Al-Quran diturunkan di kota Makkah Al-Mukarramah, maka Makkah menjadi Sayyidul Buldan, pemimpin daripada negara-negara, dan juga menjadi negara yang paling mulia di dunia ini. Itulah apapun yang terkait dengan Al-Quran, semuanya akan naik derajatnya dan menjadi mulia. Begitupun dengan bulan suci Ramadan. Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya turunnya Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, umat yang mempercayai Tuhan kita yakni Allah, kita hendaknya menghormati bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana kita menghormati Ramadan yang baik? Dengan cara mengikuti perintah Allah. Allah berfirman, Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu. Firmannya didahului dengan ya. Ya di sini adalah ya litambih. Artinya ada perhatian di situ.
Keindahan Al-Quran itu berbeda dengan kalam-kalam lain, dan juga menjadi sekaligus contoh, ya. Ya, di sini ketika kita memberikan informasi, kalau tanpa tambih, ya tambih, maka informasi tersebut tidaklah maksimal sampainya. Sebagaimana contoh, misalkan kita menginfokan kepada orang-orang, ayo vaksin. Nah, tiba-tiba kita mengucapkan ayo vaksin. Nah, itu kurang diperhatikan oleh orang-orang info tersebut. Yang baik apabila kita didahului dengan tambih, wahai orang-orang. Mereka menengok, memperhatikan sang pembicara, baru kita sampaikan infonya, ayo vaksin. Maka itu akan lebih efektif, ya, menyampaikan informasi kepada orang tersebut dengan didahului tambih. Itulah ya tambih di sini, ya. Artinya wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang disapa hanyalah orang-orang yang beriman. Tidak, Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, ya, wahai para manusia, tidak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, seolah-olah memberikan indikasi bahwa syarat akan perintahnya nanti adalah harus beriman dulu orang tersebut, ya. Harus beriman dulu. Kalau tidak beriman nanti akan susah untuk menerimanya. Seperti itu. Konsep keimanan sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab dan juga Nabi Yuna Muhammad SAW. Nanti akan saya sampaikan konsepnya. Sebelumnya kita masuk kepada perintahnya Allah dulu nih, apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa. Kutiba maknanya bukan ditulis, tapi furida, ay furida, kalau tafsirnya gitu. Diwajibkan alaikum, atas kalian. Apa yang diwajibkan? As-siyamu, berpuasa. Berpuasa ini syaratnya yang menerima harus beriman dulu, syaratnya. Karena puasa ini secara fisik dia tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Kita punya perut, kok tiba-tiba disuruh tidak makan. Kita punya tenggorokan, kok tiba-tiba tidak boleh minum. Nah, ini secara logika kan kita sebagai manusia yang memiliki sifat hayawaniyah, sifat hewan, sifat makan, minum itu sifat hewan, itu tidak menerima seperti itu loh. Makanya tidak bisa diterima dengan hawa nafsu ataupun logika, diterimanya menggunakan keimanan. Makanya di situ ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana contoh, sahabat Umar beserta Nabi pernah berada di Hajar Aswad. Hajar Aswad ini batu yang ada di bangunan Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad tersebut. Lalu sahabat Umar karena masih berpikirnya dengan logika, dengan rasionalisme, itu berkata dalam hatinya, kok batu dicium? Batu kan tidak memberikan manfaat dan madarat apapun, kenapa kok dicium? Seperti itu. Akhirnya ada suara yang berbisik kepada sahabat Umar, ya Umar, atu'minu billah, wahai Umar, apakah kamu beriman kepada Allah? Umar menjawab, amanna billah, aku beriman kepada Allah. Wa kaifa tu'minu billah, dan bagaimana caramu beriman kepada Allah? Umar terdiam karena bingung. Benar juga nih, bagaimana cara saya beriman? Ya, akhirnya dilanjutkan suara tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah. Artinya konsep keimanan ini, kalau kamu ingin mengikuti perintah Allah, ikutilah perintah Rasul. Apa yang Rasul kerjakan, ikutin. Mau sesuai logika atau tidak, ikutin. Nah, itu konsep keimanan seperti itu. Akhirnya sahabat Nabi Umar bin Khattab sadar, kemudian mendekat kepada batu itu dan hendak menciumnya, seraya mengatakan, ya hajarun innaka hajar, la tanfa'u wa la tadur, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbiluk ma qabbaltuk. Yang artinya, wahai batu, kamu hanyalah batu, tidak memberikan manfaat dan madarat apapun. Jikalau nabiku tidak menerima, aku pun tidak menerima. Seperti itu. Nah, jadi intinya konsep keimanan itu adalah ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Rasul. Itu sama mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sebagaimana Khalilullah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, ya, julukannya adalah kekasih Allah, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sudah lama menantikan anak, ya, menantikan keturunan. Akhirnya diberikan keturunan. Tapi tiba-tiba Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, ya. Ismail ini anak Nabi Ibrahim itu, yang menjadi nabi juga. Ismail alaihissalam diperintahkan untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim karena keimanannya kuat, konsep keimanannya dipakai di sini. Kalau secara logika kan tidak masuk. Masa anak baru saya mendapatkan anak kok tiba-tiba disuruh disembelih, seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim tetap mengikuti perintah Allah karena keimanannya yang sangat kuat. Konsep keimanan yang sangat kokoh akhirnya menimbulkan hikmah, ya, yaitu hikmahnya adalah peristiwa kurban dengan perintah Allah tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itulah konsep keimanan. Jadi berpuasa ini memang secara fisik sangatlah berat, namun kalau kita terima dengan keimanan, insya Allah akan sangat mudah sekali. Kemudian dilanjutkan la'allakum tattaqun. Dalam firman Allah tersebut, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Nah, sekarang pertanyaan gini, dengan berpuasa apakah betul kita itu menjadi bertakwa? Ya, logikanya seperti itu. Apa kaitannya nih puasa dengan bertakwa? Benar tidak penyebab puasa itu jadi bertakwa? Jadi begini untuk menjawabnya, sahabat-sahabat. Kita ini manusia memiliki 3 unsur sifat. Ya, yang pertama ada unsur hayawaniyah, yang kedua ada unsur syaitaniyah, yang ketiga ada unsur rabbaniyah. Kita memiliki sifat seperti hewan, makan, minum, tidur, kawin, ya. Yang kedua, kita juga punya sifat seperti setan. Artinya manusia juga ada yang sama seperti setan sifatnya. Mereka membunuh, merampok, memperkosa, ya, merugikan orang lain lah, sesama manusia. Dan yang ketiga ada sifat rabbaniyah, sifat ketuhanan yang melekat pada diri kita manusia, yaitu Maha Pengasih. Allah itu kan Maha Pengasih. Kita juga manusia memiliki empati, simpati, ya, terhadap sesama. Dan juga Allah itu Maha Pemaaf. Kita juga memiliki sifat pemaaf ketika ada teman kita yang mau melakukan kesalahan kemudian memohon maaf kepada kita, kita berikan maaf. Nah, itu merupakan sifat rabbaniyah, ya. Lalu apa kaitannya dengan berpuasa ini? Nah, dengan berpuasa ini, sahabat-sahabat, secara tidak langsung puasa akan menahan, mengekang sifat syaitaniyah dan juga sifat hayawaniyah. Yang jelas puasa tidak makan dan minum itu menahan, mengekang sifat hewan kita. Ya, kita tidak kawin juga dilarang kan? Menggauli istri kita pada hari bulan suci Ramadan pada siangnya. Kita juga tidak makan dan minum. Ya, itu kan mengekang sifat hayawaniyah. Kemudian yang kedua syaitaniyah, sifat syaitaniyah pun dikekang di dalam bulan suci Ramadan itu. Tidak boleh kita berbuat buruk kepada sesama manusia, ya. Misalkan ghibah dilarang, kemudian berkata kotor dilarang, mendengarkan sesuatu yang tidak baik juga dilarang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Abdurrahman bin Qasim dalam kitab Lataifur Ramadan, dalam syairnya, idza lam yakun fis sam'i minni tasamumun wa fi basari ghaddun wa fi mantiqi sumtu fahadza idzan min sawmayil ju'u wadh-dhama fa in qultu yawman innani sumtu ma sumtu. Jikalau pendengaranku masih saja belum ada penjagaan, ucapanku belum juga terjedah dari kesalahan, percakapanku belum juga bisa didiamkan, maka sesungguhnya bagiku berpuasa pada bulan suci Ramadan adalah merupakan hanya lapar dan dahaga saja. Meskipun aku sesungguhnya mengatakan bahwa aku berpuasa, namun pada hakikatnya aku belum berpuasa. Nah, itu menurut Abdurrahman bin Qasim, bahwa kalau pendengaran kita, ucapan kita, ya, obrolan kita masih belum juga terkendali, artinya masih mendengarkan hal-hal yang tidak baik, membicarakan hal-hal yang tidak baik, ya, yang mana peluang-peluang sifat syaitaniyah ini kan, ya, ketika kita masih mengikutinya,
maka itu hakikatnya tidak berpuasa katanya. Artinya pahalanya batal, puasanya batal, seperti itu. Makanya pada berpuasa ini ya, pada ibadah puasa ini akan mengekang juga sifat syaitaniyah, sehingga yang muncul hanyalah sifat rabbaniyah. Di dalam bulan puasa dianjurkan, ayo berbagi kepada sesama, ayo memaafkan, ayo kita jangan saling marahan, seperti itu. Nah, itulah indikator bahwa puasa mampu menjadikan orang ini menjadi takwa. Sedangkan takwa ini saya jelaskan sedikit ciri-cirinya dalam Al-Baqarah ya, dimulai dari ayat 2 bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa ciri-cirinya dia beriman kepada yang gaib. Yang gaib bukan hanya setan, bukan hanya jin, tapi apa? Beriman kepada pahala, percaya adanya surga, adanya neraka, adanya dosa, seperti itu. Kemudian wa yuqimunas sholata, dia juga mendirikan salat yang wajib 5 waktu ya kan. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, ketika memiliki lebih rezekinya dia menginfakkan, tidak pelit ya, tidak kikir, dia menjadi orang yang dermawan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, percaya kepada Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, yakni Taurat, Zabur ya, Injil. Nah, kita juga harus mengimani itu. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, kepada hari akhir dia juga yakin, percaya adanya hari akhir, hari kiamat. Kemudian kesimpulannya adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang seperti ini, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya Allah, dan juga orang-orang yang bahagia, menang ya, faizun ay faizun, muflihun ay faizun ya, yakni orang yang menang. Jadi jelas berpuasa dapat menjadikan orang-orang muslim ini menjadi orang-orang yang bertakwa, artinya naik tingkat. Barometernya adalah ketika selesai berpuasa, dia sifatnya berubah, yang tadinya pemarah jadi tidak marah lagi, yang tadinya pelit jadi dermawan lagi. Itu barometernya, tolak ukurnya ya, seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu cara kita menghormati bulan suci Ramadan, memuliakan bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya sahabat-sahabat. Yang pertama contohnya gini, kita puasa di bulan suci Ramadan itu apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah pada malam akhir bulan suci Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad SAW. Hadisnya adalah mangsoma Ramadana imanan wahtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita punya umur 30 tahun, kalau berpuasa maka diampuni dosa-dosa kita selama 30 tahun tersebut berkat berpuasa. Harus dengan imanan wahtisaban ya, syaratnya dengan penuh keimanan, mengharap ridha Allah. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Jadi sangat mudah sekali dalam agama kita supaya kita mendapat ampunan itu, tidak memerlukan uang ya, tidak memerlukan apapun, gratis. Yang penting kita ikut dengan perintah Allah, insya Allah diampuni dosanya. Kemudian yang kedua ya, di malam bulan suci Ramadan ada ibadah tambahan, yakni ibadah sunat tambahan, sunnah muakkadah adalah menjalankan sholat tarawih. Menjalankan sholat tarawih sama kita dengan menghidupkan malam dalam bulan suci Ramadan itu. Hadisnya mangqama Ramadana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama, mengampuni dosa juga, menggugurkan dosa juga. Enak sekali itu. Tarawih diampuni dosanya, puasa diampuni dosanya. Kemudian baca Quran. Kalau selain bulan Ramadan, pahalanya itu kan, kalau baca Quran kan cuma 10 kebaikan 1 huruf. Rasul kan mengatakan alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi 3 huruf ya. Berarti 10 kali 3 berarti 30 huruf ya, 30 kebaikan pahalanya. Cuman ngomong alif lam mim 30 kebaikan. Belum lagi kita baca bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, udah 190 kebaikan. Nah, kalau di bulan suci Ramadan sebagaimana hadis ya, kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Dikali lipatkan sampai 700 kali lipat. Coba, luar biasa sekali. Makanya kan orang berlomba-lomba baca Quran tadarus, karena pahalanya lagi panen pahala, seperti itu. Kemudian orang yang berpuasa juga, la khulufu fammi shaim atyabu indallahi min rihil miski.
Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi ini minyak yang sangat mahal dan juga sangat langka, yang khasiatnya ini banyak sekali. Bukan hanya baunya yang luar biasa, khasiatnya pun banyak sekali. Itu kalah dengan bau mulutnya orang yang berpuasa. Masya Allah. Kemudian lis-shaimi farhatani, ada lagi hadis Nabi, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan yang diperoleh oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika ia berbuka. Ini kebahagiaan yang nyata, yang setiap hari kita rasakan ketika ada azan maghrib. Ya, luar biasa, bahagia sekali. Saya pribadi merasakan ada harapan, ya, harapan yang dekat akan tersampaikan gitu loh ketika bulan puasa itu. Karena bahkan ada berbuka. Dan juga yang kedua adalah nanti di akhirat, yang mana kita akan bisa melihat Allah, berjumpa dengan Allah, ya. Karena anugerah, ya, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik itu mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa, yakni dapat memandang Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, ada yang berseri-seri. Wa ila rabbiha nadhirah. Dan hanya kepada Tuhannya lah mereka memandang. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Itu luar biasa sekali, sahabat-sahabat sekalian, ya. Kemudian setelah tadi bau mulutnya sudah, kemudian dua kebahagiaan juga sudah. Nah, selanjutnya adalah ada 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada umat selain umat Muhammad. Yang pertama adalah pada malam pertama bulan suci Ramadan, Allah memandang seluruh umat Muhammad, yang mana apabila yang pernah dipandang Allah, niscaya tidak akan pernah disiksa. Yang kedua, yang kedua tadi sudah disebutkan, bau mulutnya orang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi. Yang ketiga adalah setiap malam bulan suci Ramadan, malaikat itu bermunajat kepada Allah, memohonkan ampun untuk umat Muhammad SAW setiap malam, para sahabat. Yang ketiga, Allah berfirman kepada surga, wahai surga, persiapkanlah tempatmu, hiasilah dirimu dengan perhiasan yang paling indah untuk hambaku yang mau meluangkan waktu, meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan duniawi, kemudian mau mendekat kepada kemurahanku. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pada malam akhir bulan suci Ramadan nanti, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sahabat-sahabat, para hadirin wa hadirat, itu saja sedikit daripada curhatan saya tentang bulan suci Ramadan. Semoga kita semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum. Taqabbal ya karim minal aidina wal faizin. Ya, mohon maaf lahir batin, sahabat-sahabat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.